Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifuddin, NIM 106. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian toharoh. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah, toharoh berarti membersihkan diri dari hadas dan najis seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Suci dari hadis ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari hadas menghilangkan najis yang ada di badan kita. Yang selanjutnya adalah macam-macam toharoh. Yang pertama, bersuci dari dosa, bertaubat kepada Allah, yang merupakan toharoh rohaniyah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksud berhubungan dengan orang, maka sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang pernah dizalimi kita. Yang selanjutnya adalah bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik di jiwa, benda maupun di amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat kita tidak sah. Apa saja itu benda-benda yang najis? Yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu bisa membatalkan sholat tidak sah kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua darah. Yang ketiga babi. Yang keempat homer. Dan yang kelima anjing. Dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama najis mukhaffafa, najis mughalladha, dan najis mutawasito. Najis mukhaffafa yaitu najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Itu cara mensucikannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang selanjutnya adalah najis mutawasito, mukhaffafa. Najis mukhaffafa yaitu najis sedang. Yaitu najis yang keluar dari kubul dan dubur seorang manusia dan binatang kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah ialah najis yang berwujud atau tampak. Yang kedua najis hukmiyah. Hukmiyah ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Selanjutnya najis mughalladha. Najis mughalladha itu najis berat, itu najis anjing dan babi. Ini cukup sulit cara mensucikannya, yaitu terlebih dahulu dihilangkan wujud benda dan najisnya, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Yang selanjutnya adalah bersih dari hadas. Hadas menurut makna bahasa atau bahasa yaitu peristiwa, sedangkan menurut syarak atau istilah yaitu perkara yang dianggap memengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan yang sehukum itu tidak sah. Hadas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang selanjutnya adalah macam-macam air dan pembagiannya. Macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7, yaitu yang pertama air hujan, dan yang kedua air sungai, yang ketiga air laut, yang keempat air dari mata air, yang kelima air sumur, dan yang keenam air salju, dan yang terakhir yaitu air embun. Di atas 7 air tersebut ada pembagian air. Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak, air musyammas, air mustakmal, dan air mutanajis. Yang pertama air mutlak, air yang suci mensucikan, yaitu air yang masih
murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Dan yang kedua, air musamas. Air musamas, air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu seperti air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang selanjutnya adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang terakhir yaitu air mutanajis. Air mutanajis ini air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah kemasukan benda-benda najis atau yang terkena najis. Yang selanjutnya, cara-cara bersuci dari najis dan hadas, yaitu yang pertama wudhu. Pengertian wudhu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut istilah atau syarat, bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai dengan niat. Yang selanjutnya yaitu rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu yaitu antara lain yang pertama niat, yang selanjutnya membasuh muka, yang ketiga membasuh dua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib, yaitu artinya urut. Yang selanjutnya adalah cara mensucikan hadas dan najis dengan cara yang kedua yaitu mandi. Pengertian mandi menurut bahasa Arab yaitu artinya al-ghuslu, yang artinya mengalirkan air pada apa saja. Dan yang menurut istilah yaitu berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Jadi kesimpulan di atas yaitu pengertian mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh, baik berupa kulit maupun rambut atau kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini ada hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Hal yang mewajibkan mandi di sini, yang diwajibkan mandi yaitu dalam kurung mandi besar atau mandi wajib, yaitu yang pertama yang mewajibkan mandi yaitu berhubungan suami istri, yang kedua mengeluarkan mani, yang ketiga mati. Orang mati itu diwajibkan untuk berwudu. Yang selanjutnya yaitu haid, nifas, dan wiladah. Wiladah ini artinya melahirkan. Yaitu cara selanjutnya, cara mensucikan hadas dan najis yang lainnya adalah dengan cara bertayamum. Pengertian tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Selanjutnya syarat tayamum. Syarat tayamum yaitu yang pertama harus Islam, yang kedua tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetap tidak ada air, yaitu termasuk diperbolehkan untuk bertayamum. Yang selanjutnya adalah berhalangan menggunakan air, seperti contohnya sakit, bila terkena air sakitnya tambah parah, itu diperbolehkan untuk bertayamum. Yang selanjutnya yaitu telah masuk waktu sholat, dan selanjutnya yaitu dengan debu yang suci. Yang terakhir yaitu bersih dari hadas dan nifas. Materi selanjutnya yaitu istinja. Istinja ini adalah apabila keluar kotoran dari salah satu dua jalan, itu wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu, yang lebih baik mula-mula dengan batu atau sebagainya, kemudian diikuti dengan air. Yaitu selanjutnya adalah adab buang air. Yang pertama adab buang air yaitu sunnah mendahulukan kaki kiri ketika kita mau masuk ke dalam kamar mandi, dan mendahulukan kaki kanan ketika kita mau keluar dari kamar mandi. Yang kedua yaitu tidak berbicara selama ada di dalam kamar mandi. Jadi kita di kamar mandi tidak boleh berbicara waktu kita buang air. Yang selanjutnya kita memakai alas kaki. Yang keempat, hendaklah jauh dari
orang, sehingga kita buang itu orang tidak bisa nyium bau kotoran kita. Yang kelima, tidak buang air di dalam air yang tenang. Yang keenam, tidak buang air di lubang-lubang tanah. Yang terakhir, tidak buang air di tempat perhentian. Adalah materi terakhir, yaitu hikmah bersuci. Yang pertama yaitu taharah, termasuk tuntutan fitrah. Yang kedua, melahirkan kehormatan dan harga diri orang Islam. Yang selanjutnya, memelihara kesehatan. Yang selanjutnya, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Yang terakhir, taharah berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.